Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faisal Syahdani, NIM 530141841, asal Prodi Pendidikan Teknik Elektro, akan menyampaikan video materi tentang komponen-komponen elektronika. Langsung saja, apa saja itu komponen-komponen elektronika? Yang pertama terdiri dari komponen pasif. Apa itu komponen pasif? Komponen pasif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya tidak memerlukan sumber tegangan atau sumber arus tersendiri. Salah satu dari komponen pasif tersebut yang pertama yaitu resistor. Kita sering dengar komponennya satu ini yaitu resistor, sering disebut dengan wirstan, pelawan atau penghambat. Resistor adalah suatu komponen elektronik yang dapat menghambat gerak lajunya arus listrik atau membatasi jumlah arus yang mengalir dalam satu rangkaian. Resistor ini disingkat dengan huruf R, satuannya ohm. Resistor digunakan sebagai bagian dari rangkaian elektronik dan sirkuit elektronik dan merupakan salah satu komponen yang paling sering digunakan. Resistor dapat dibuat dari bermacam-macam komponen dan film, bahkan kawat resistansi atau kawat yang dibuat dari paduan resistivitas tinggi seperti nikel atau kromium. Karakteristik utama dari resistor adalah resistansinya dan daya listrik yang dapat dihantarkan. Karakteristik lain termasuk koefisien suhu, noise, dan induktansi. Selanjutnya, simbol dari resistor kalau di Amerika Serikat dan Jepang tertera seperti pada gambar, serta simbol dari Eropa, hampir mirip dengan kayak logo baterai di handphone. Nah, untuk yang bawahnya itu ada contoh gambar dari resistor. Oke, selanjutnya jenis resistor. Resistor ada resistor biasa maupun resistor berubah. Apa perbedaannya? Resistor biasa, sebuah resistor penghambat gerak arus yang nilainya tidak dapat berubah, jadi istilahnya konstan. Resistor ini biasanya dibuat dari nikelin atau karbon. Yang kedua yaitu resistor berubah atau bisa disebut variabel resistor, yaitu sebuah resistor yang nilainya dapat berubah-ubah dengan jalan menggeser atau memutar pada alat tersebut, sehingga nilai resistor dapat kita tetapkan sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, yaitu potensiometer dan trimpot atau trimmer potensiometer. Oke, dalam resistor biasa atau yang tidak dapat berubah-ubah tersebut, salah satu contohnya yaitu resistor film karbon. Resistor ini dibuat dari bahan karbon dan dilapisi dengan bahan film yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh luar. Nilai resistansinya dicantumkan dalam bentuk kode warna. Resistor ini juga sudah banyak digunakan dalam berbagai rangkaian elektronika. Selain dari resistor film karbon, salah satunya yaitu ada resistor film metal. Dibuat dengan hampir menyerupai resistor film karbon, namun resistor ini memiliki tingkat kepresisian yang tinggi karena nilai toleransi yang tercantum pada resistor ini sangatlah kecil. Biasanya sekitar 1% atau 5%. Oke, jenis resistor selanjutnya yaitu potensiometer, yaitu resistor yang nilai resistansinya dapat diubah-ubah dengan memutar poros yang telah tersedia. Wujud gambarnya seperti pada tampilan ini.
Potensiometer merupakan jenis variabel resistor yang nilai resistansinya dapat berubah-ubah dengan cara memutar porosnya melalui sebuah tuas yang terdapat pada potensiometer. Nilai resistansi potensiometer biasanya tertulis di badan potensiometer dalam bentuk kode angka. Selanjutnya ada trim pot atau disebut juga preset resistor, yaitu jenis variabel resistor yang berfungsi seperti potensiometer tetapi memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak memiliki tuas. Untuk mengatur nilai resistansinya dibutuhkan alat bantu seperti obeng untuk dapat memutar porosnya. Oke, sampai saat ini apakah ada yang dibingungkan? Jika tidak, saya lanjutkan ke bagian jenis resistor selanjutnya, yaitu termistor. Termistor adalah jenis resistor yang nilai resistansinya dapat dipengaruhi oleh suhu atau disebut temperatur. Termistor merupakan singkatan dari thermal resistor. Terdapat dua jenis termistor, yaitu termistor NTC atau panjangan dari negatif temperatur coefficient dan termistor PTC atau positif temperatur coefficient. Resistor NTC dan PTC tersebut perbedaannya yaitu untuk resistor NTC, resistor yang nilainya akan bertambah kecil bila terkena suhu panas. Sedangkan PTS atau positif temperatur coefficient ialah resistor yang nilainya akan bertambah besar bila temperaturnya menurun. Oke, jenis resistor selanjutnya itu LDR. Nah, LDR ini kepanjangan dari Light Dependent Resistor. Merupakan jenis resistor yang berubah hambatannya karena pengaruh cahaya. Dalam keadaan gelap, nilai tahanannya semakin besar. Sebaliknya, dalam keadaan terang, nilainya maka akan semakin kecil. Oke, dalam resistor terdapat gelang warna. Resistor ini biasanya memiliki 4 gelang warna. Gelang pertama dan kedua menunjukkan angka, gelang ketiga adalah faktor kelipatan atau pengalian, sedangkan gelang keempat menunjukkan toleransi resistor. Sedangkan untuk gelang toleransi resistor adalah coklat sebesar 1%, merah 2%, hijau 0,5%, biru 0,25%, ungu 0,1%, emas 5%, dan perak 10%. Kebanyakan gelang toleransi yang dipakai oleh umum adalah warna emas, perak, dan coklat. Berikutnya mari kita simak keterangan dari gelang warna pada resistor. Nah, ada warna hitam, coklat, merah, ungu, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, abu-abu, putih, serta emas dan perak. Nah, untuk mempermudah kita dalam belajar, maka dari saya menyarankan menghafalnya dengan singkatan hicomejiku hibi uap. Hicomejiku hibi uap. Hi hitam, co coklat, merah, ji jingga, ku kuning, hi hijau, bi biru, uap ungu, abu-abu, dan putih. Oke, gelang pertama hitam memiliki nilai 0, coklat 1, merah 2, jingga 3, hingga sampai warna putih 9. Gelang kedua nilainya sama dari hitam 0 sampai warna putih yaitu 9. Gelang ketiga sebagai pengali, hitam memiliki pengali 10 pangkat 0,
coklat 10 pangkat 1, merah dikalikan 10 pangkat 2, begitu pun seterusnya sampai dengan putih 10 pangkat 9, emas pengalinya 0,1, perak 0,01. Selanjutnya gelang keempat menunjukkan toleransi. Untuk coklat kurang lebih 1%, plus minus 1%, merah plus minus 2%. Nah, bagaimana jika kita jumpai salah satu resistor 4 gelang? Nah, saya berikan contoh. Jika gelang ke-1 misal warna coklat, gelang kedua berwarna hitam, gelang ketiga berwarna hijau, dan gelang yang keempat berwarna perak. Maka bagaimana cara kita menentukan besar resistor tersebut? Yaitu kita menyesuaikan dengan warna tersebut. Contoh gelang 1 itu coklat. Coklat menunjukkan nilai yaitu 1. Gelang kedua yaitu hitam menunjukkan nilai 0. Gelang ketiga sebagai pengalinya menunjukkan 5. Selanjutnya gelang keempat berwarna perak dengan toleransi 10%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Yang pertama yaitu gelang pertama coklat yaitu 1. Selanjutnya dikali 1 dengan 0 berarti 10. Yang gelang ketiga sebagai pengalinya yaitu hijau bernilai 5 berarti 10 pangkat 5, sehingga 10 ditambah dengan pengalinya 5, 0 belakangnya 5, jadi 1 juta ohm atau sama dengan 1 mega ohm karena nolnya 5. Oke, begitu cara menghitung besar nilai resistor tersebut. Selanjutnya kapasitor. Kalau tadi resistor, selanjutnya kapasitor, sering disebut juga dengan kondensator, yaitu suatu peralatan listrik yang mempunyai 2 konduktor yang dipisahkan oleh isolator dan media dielektrik. Kapasitor ini merupakan suatu komponen elektronik yang dapat menyimpan energi di dalam medan listrik dengan cara mengumpulkan ketidakseimbangan internal dari muatan listrik. Satuannya farad ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis kapasitor. Ini yang saya sampaikan di sini adalah contoh tiga jenis kapasitor, yaitu kapasitor elektrolit, kapasitor keramik, dan kapasitor kertas. Selanjutnya, setelah kapasitor, komponen selanjutnya yaitu induktor. Merupakan komponen elektronik pasif yang dapat menghasilkan tegangan listrik berbanding lurus dengan perubahan sesaat dari arus listrik yang mengalir melaluinya. Oke, jenis-jenis induktor. Induktor sendiri juga disebut dengan coil. Berdasarkan bentuk dan bahan intinya, induktor dapat dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya adalah air core induktor, ferrite core induktor, toroidal core induktor, laminated core induktor, dan variabel induktor. Apa itu air core induktor? Air core induktor adalah yaitu jenis induktor yang menggunakan udara sebagai intinya. Sedangkan iron core induktor menggunakan bahan besi sebagai intinya. Ferrite core induktor menggunakan bahan ferrite sebagai intinya. Toroidal core induktor menggunakan inti yang berbentuk O-ring atau bentuknya donat. Disebut O-ring karena mungkin bentuknya seperti donat. Laminated core induction menggunakan inti yang terdiri dari beberapa jenis lempengan logam yang ditempelkan secara paralel. Masing-masing lempengan logam tersebut diberikan isolator.
Yang terakhir yaitu variabel induktor. Apa itu variabel induktor? Variabel induktor yaitu induktor yang nilai induktansinya dapat diatur sesuai dengan keinginan. Inti dari variabel induktor ini pada umumnya terbuat dari bahan ferrit yang dapat diputar-putar. Selain dari jenis induktor, akan saya sampaikan fungsi dari induktor. Fungsi induktor atau koil diantaranya adalah dapat menyimpan arus listrik dalam medan magnet, filter, frekuensi tertentu, menahan arus bolak-balik atau AC, meneruskan arus arah atau DC, dan pembangkit getaran serta melipat gandakan tegangan. Nah, berdasarkan fungsi di atas, induktor atau koil ini pada umumnya diaplikasikan pada filter dalam rangkaian yang berkaitan dengan frekuensi, transformator atau trafo, motor listrik, solenoid, relay, speaker maupun mikrofon. Jadi kalau kita pada umumnya bisa kita temui induktor ini dalam speaker, mikrofon kayak gitu. Oke, selanjutnya komponen selanjutnya yaitu dioda. Dioda merupakan suatu semikonduktor yang hanya dapat menghantar arus listrik dan tegangan pada satu arah saja. Bahan pokok untuk pembuatan dioda ini adalah germanium dan silikon atau silisium. Nah, salah satu contoh dari dioda ini jenisnya yaitu dioda Zener, adalah dioda yang bekerja pada daerah breakdown atau pada daerah kerja reverse bias. Dioda ini banyak digunakan untuk pembatas tegangan. Selanjutnya, tipe dari dioda Zener dibedakan oleh tegangan pembatasnya, misalnya 12 volt. Nah, ini berarti dioda Zener dapat membatasi tegangan yang lebih besar dari 12 volt atau menjadi 12 volt. Oke, selanjutnya ada dioda pemancar cahaya atau disebut LED. Nah, LED adalah kepanjangan dari light emitting diode, dioda pemancar cahaya. Dioda ini akan mengeluarkan cahaya bila diberi tegangan sebesar 1,8 volt dengan arus 1,5 mA. LED banyak digunakan sebagai lampu indikator dan peraga atau display. Nah, ini sering kita jumpai contoh dalam amplifier, yaitu terdapat LED sebagai lampu indikator. Oke, berdasarkan fungsinya, dioda dapat dibagi menjadi beberapa jenis seperti tadi, yaitu dioda biasa yang berfungsi sebagai penyarah arus AC ke arus DC, dioda Zener yang tadi sudah saya sampaikan yaitu berfungsi sebagai pengaman rangkaian dan juga sebagai penstabilis tegangan, dioda LED yang berfungsi sebagai lampu indikator ataupun lampu penerangan. Selanjutnya yaitu transformator atau sering disebut dengan trafo. Nah, ini terdiri dari dua buah lilitan yaitu primer dan lilitan sekunder. Trafo bekerja berdasarkan sistem perubahan gaya medan listrik yang dapat digunakan untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik AC. Nah, saya contohkan di kehidupan sehari-hari ketika kalian bermain game Nintendo. Nah, ketika membutuhkan tegangan 80 volt, namun tegangan listrik di rumah kalian mempunyai tegangan 110 volt, sehingga kalian akan membutuhkan transformator atau trafo ini untuk mengubah listrik rumah kalian sebesar 110 volt menjadi hanya 80 volt. Oke, trafo sendiri ada dua jenis, yaitu transformator step up yang berfungsi untuk menaikkan ataupun memperbesar tegangan bolak-balik pada suatu sumber. Nah, trafo step up ini memiliki ciri-ciri tegangan di dalam pemanaran sekunder lebih besar daripada tegangan di dalam pemanaran primer atau VS lebih besar dari VP. Selanjutnya, jumlah lilitan yang ada pada kumparan sekunder lebih banyak daripada kumparan primer atau NS lebih besar dari NP.
Yang terakhir, arus di dalam kumparan primer lebih besar daripada arus listrik di dalam kumparan sekunder atau IP lebih besar dari IS. Nah, jenis trafo selanjutnya itu step down yang berfungsi untuk memperkecil atau menurunkan tegangan bolak-balik dari sebuah sumber. Ciri-ciri dari step down yaitu berlawanan dari trafo step up. Yaitu yang pertama, tegangan di dalam primer lebih besar dari tegangan sekunder atau VP lebih besar dari VS. Selanjutnya, lilitan pada kumparan primer lebih banyak daripada lilitan pada kumparan sekunder atau NP lebih besar dari NS. Yang terakhir yaitu arus di dalam kumparan sekunder lebih besar daripada arus listrik di dalam kumparan primer atau IP kurang dari IS. Selanjutnya, relay. Apa itu relay? Relay adalah saklar atau switch elektrik yang bekerja berdasarkan medan magnet. Relay terdiri dari suatu lilitan dan switch mekanik. Switch mekanik akan bergerak jika ada arus listrik yang mengalir melalui lilitan. Nah, kita ketahui fungsi-fungsi dan aplikasi relay. Apa saja fungsi relay? Yaitu fungsi relay yang umum diaplikasikan ke dalam peralatan elektronika. Diantaranya adalah yang pertama, relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika atau logic function. Yang kedua, relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu atau disebut time delay function. Yang ketiga, relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan dari sinyal tegangan rendah. Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor maupun komponen lainnya dari kelebihan tegangan atau hubung singkat atau short. Nah, yang pertama barusan saya sampaikan komponen pasif. Berikutnya yaitu komponen aktif. Apa itu komponen aktif? Komponen aktif adalah komponen elektronika yang dalam pengoperasiannya memerlukan sumber arus atau sumber tegangan tersendiri. Nah, bagian dari komponen aktif salah satunya yaitu transistor. Transistor adalah alat semikonduktor yang dipakai sebagai penguat, pemotong, switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, ataupun fungsi lainnya. Transistor biasa terdiri dari 3 buah kaki yang masing-masing diberi nama emitor, basis, dan kolektor. Transistor ini memiliki 2 jenis, yaitu transistor bipolar dan transistor unipolar. Transistor bipolar yaitu transistor yang memiliki 2 persambungan kutub, sedangkan transistor unipolar hanya memiliki 1 buah persambungan kutub. Nah, materi yang terakhir yaitu komponen thiristor. Thiristor disebut juga dengan SCR atau Silicon Control Rectifier. Banyak digunakan sebagai saklar elektronik. Fungsi dari thiristor sendiri secara harfiah, operasional sebuah thiristor dapat dijelaskan sebagai saklar setelah dihidupkan oleh aliran arus pada bagian gerbang, maka thiristor mengharuskan voltase di katoda dan anoda berhenti mengalir sebelum dapat ditutup kembali. Thiristor sendiri berfungsi sebagai sebuah saklar elektronik yang banyak dipergunakan pada peralatan listrik, mulai dari arus lemah hingga arus besar atau arus kuat. Nah, berikutnya yaitu cara kerja thiristor. Bagaimana cara kerja thiristor? Seperti yang telah disebutkan, sebuah thiristor mirip dengan sebuah saklar. Walaupun kedua kabel terpasang, tidak ada arus yang dapat mengalir melalui keduanya, yaitu yang disebut dengan gate. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan
berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kita mulai. Selesai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Materi pertemuan hari ini yaitu berkaitan dengan komponen-komponen elektronika dasar. Sampai jumpa minggu depan. Semoga kita semua diberikan sehat walafiat. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.